Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Adrian di CDS Cerita di Selasa. Yo yo yo. Huhu. Kembali lagi kita akan bahas seminggu ke belakang, jadi langsung saja kita mulai saja acara ini di CDS Cerita di Selasa. Let's get started. Without any further ado, time has come. Let's begin. Huhu. Cereng ceng ceng cereng ceng cereng ceng 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 cereng ceng 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 cereng ceng 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 ceng. Aduh, minggu ini luar biasa. Entah kenapa Jakarta hujan ya pagi ini. Tumben gitu. Biasanya panas. Minggu ini seperti biasa kita mulai lagi dengan open mic stand up comedy. Tapi aku ingin sesuatu yang berbeda. Di minggu lalu aku cerita mengembangkan dialog bersama boneka. Jadi aku langsung saja tes. Karena sesuai dengan moto dari tahun ini. Di awal tahun aku bikin sebuah moto untuk diriku sendiri. Sebenarnya bukan bikin sih, tapi mengutip, yaitu do it scared. Jadi lakukan saja walaupun kamu takut. Lakuin aja. Yang penting lakuin aja. Aku langsung saja ke open mic di Man for Love membawa old man, yaitu kakek. I know it's Gen Z because that's my comment. I hate Gen Z. You hate Gen Z? Yeah, Gen Z is ugly. You know, I am Gen Z. You are ugly. Me, the one with good attitude. Acaranya seru, berjalan dengan baik. Aku headliner by the way. Waduh, headliner itu adalah orang yang tampil terakhir. Jadi ekspektasi penonton itu gila sih udah. Karena semuanya udah lucu. Terakhir kalau jelek aku kasihan. Makanya aku buka dengan materi komediku yang udah beberapa kali dipakai lah biar menghangatkan kembali. Dan kemudian aku mengajak kakek, namanya kakek Seno by the way, kakek Seno. Say no to drugs gitu jokesnya sebenarnya, tapi aku lupa bawakan itu. Jadi seru banget karena aku dapat reaksi penonton juga. Beberapa jokes kenalah, beberapa jokes diterima dengan baik oleh penonton, walaupun ada beberapa yang lainnya yang masih perlu dikembangkan. Bikin materi komedi itu tentang cara berpikir sebenarnya. Kalau ada sesuatu yang nggak diterima dengan baik, mungkin ada cara berpikir kita yang nggak tepat gitu, sehingga nggak dapat diterima dengan baik oleh penonton. Karena sebenarnya kenapa aku stand up comedy bahasa Inggris kan sebenarnya untuk melatih bahasa Inggrisku. Kalau penonton ketawa itu artinya bahasa Inggrisku udah dapat diterima oleh penonton. Penonton paham apa yang aku katakan. Sebaliknya ketika ada sesuatu yang nggak kena, artinya ada bahasa Inggrisku mungkin, atau cara penyampaianku mungkin, atau cara berpikirku mungkin yang belum tepat gitu, sehingga belum dapat diterima oleh penonton. Itu adalah percobaanku untuk membawa kakek Seno. Ini sebenarnya pertama kali kakek Seno tampil di panggung. Pertama kali. Iya, ini pertama kali. Dan aku review, habis itu aku review videonya. Ternyata badan kakek Seno terlalu kecil ya untuk stage performer ya. Kalau untuk konten YouTube short gitu mungkin oke. Tapi kalau untuk stage itu kayaknya terlalu kurus, terlalu kecil gitu lah. Makanya besoknya aku langsung seharian tuh menjahit kembali. Inilah bisa karena biasa ya. Aku udah ngerjain puppet, membuat boneka itu dari bertahun-tahun sebelumnya. Sehingga sekarang aku memodifikasi boneka itu bisa cepet aja, bisa gitu selesai. Karena tanganku udah terlatih untuk melakukan itu bertahun-tahun sebelumnya. Di CDS 1 bahkan di CDS episode 1 itu sedang rutinnya aku bikin boneka karena persiapan untuk ujian waktu itu. Setahun yang lalu artinya. Sehingga sekarang ini tanganku udah terbiasa untuk melakukan itu. Ini dia kakek Seno dengan versi barunya dia. Wait a minute. Kita bersama kakek Seno. Nah, ini badannya jauh lebih besar dan aku rasa lebih oke sih untuk
stage performance. Ya, hai, hello guys. Oh, 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 oh. Kenapa aku suka Kakek Senu ini? Karena ada teknik lain dari seni ventriloquist gitu, yaitu seni hand puppet gitu, pergerakan tangan. Oh, oh, tidak ada. Kenapa? Ini CDS. Oh, CDS. CDS. Ya, cerita di Selasa. Ya, cerita di Selasa. Tuh, ada pergerakan tangan di situ. Apalagi? Oh, kita bikin video. Ya, ini kita bikin video. Ya. Oh. Kenapa? Aku malu di kamera. Malu di kamera? Ya. Oh. Ya, seperti itulah. Kakek di sana dulu ya. Ya. Sini diam dulu. Oke. Tahan. Ya. Kakek, ya jangan makan gitu. Oh, sorry. Oke. Ada pergerakan tangan di situ. Aku suka banget nonton Dan Horn. Dia adalah seorang ventriloquist Amerika zaman dulu banget. Bahkan sebelum lahir dia udah top lah. Artinya dia mulai udah jauh sebelum aku lahir. Bagus banget, karakterisasinya bagus banget. Dia bermain seperti itu tadi, menggunakan stick tangan gitu. Bagus banget. Makanya aku ingin latihan itu. Jadi aku fokus ke situ minggu ini. Aku juga belajar kembali kontak juggling. Kontak juggling itu ini dia bolanya. Kontak juggling itu adalah seni seni ilusi dengan bola kristal, bola kaca. Aku suka ini karena aku nonton kembali. Salah satu film favoritku adalah Kung Fu Panda. Semua seasonnya. Kung Fu Panda 1 aku suka, 2 aku suka, 3 aku suka, 4 aku suka. Bagus banget. Comfort watch gitu. Sesuatu yang kalau aku bosan aku bisa nonton Kung Fu Panda aja. Kalau aku bosan nonton Kung Fu Panda lagi gitu. Nonton berkali-kali pun aku masih suka. Di Kung Fu Panda ada adegan inner peace di mana dia kungfu dengan sebutir air, inner peace gitu. Jadi aku kembali pengen latihan ini dia, inner peace. Wis, tuh masih sulit. Dan aku juga ikut seminar, ini yang keren banget. Seminar algoritma alam dan nalar kreatif di Galeri Nasional. Galeri Nasional Indonesia. Mari kita berangkat lagi, yo. Pembicaranya adalah Profesor Nana dari UGM kalau nggak salah. Dan juga Mas Martin Suryajaya, Dr. Martin Suryajaya. Dia adalah dosenku. Itulah alasan kenapa aku datang ke sana. Aku udah lama nggak ketemu Mas Martin dan aku lihat postingannya ada seminar gitu, jadi aku langsung datang aja karena aku tahu pasti akan bermanfaat. Mas Martin ngomong itu pasti ada sesuatu yang membekas gitu di otak. Jadi aku datang ke sana dan betul saja ada banyak sekali hal yang aku dapatkan tertanam di otak itu langsung. Salah satunya adalah manusia sekarang itu nggak pernah merasakan bosan. Manusia sekarang itu karena ada gadget, jadi setiap hari dia bisa bersenang-senang dengan gadgetnya gitu. Tiba-tiba melihat video lucu di gadgetnya jadi ketawa, atau video challenge tertantang, atau video sedih, tiba-tiba perasaan muncul itu dari gadgetnya gitu. Manusia tuh nggak pernah merasakan bosan gitu karena setiap detiknya bisa berinteraksi dengan gadgetnya. Itulah kenapa salah satu poin di situ adalah bagaimana kita harus mengapresiasi bengong. Bahwa bengong itu adalah bagian hal penting daripada sebuah kehidupan. Zaman dulu, seniman-seniman zaman dulu itu menghabiskan banyak sekali waktu bengong untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Sedangkan sekarang kan semuanya ada di HP gitu. Nggak ada tuh manusia bengong tuh nggak ada. Semua pasti lihat HP. Ada waktu kosong sedikit pasti langsung lihat HP.
Sementara bengong itu penting gitu. Bengong itu sesuatu yang, mana aku catat, apresiasi hal yang gak berguna. Mas Martin bilang mungkin kita ini terlalu semua kita jadikan berguna gitu. Semua berguna. Setiap detiknya harus berguna, harus bermanfaat gitu. Sedangkan kita perlu mengapresiasi hal yang gak berguna, sehingga naik turunnya itu ada gitu, nggak terus naik gitu. Di Bali ada seseorang dokter namanya Pak Wilasa. Aku dikenalkan oleh bapakku sebenarnya. Bapakku, dia teman bapakku gitu. Tapi aku kenal juga beliau. Beliau ngasih tahu aku di Bali itu ada pasah betang kajeng. Ada ajaran pasah betang kajeng. Pasah ini boleh istirahat gitu. Jadi nggak ada upacara kematian di pasah, nggak ada upacara apa-apa gitu. Sedangkan betang kajeng nih ada upacara, kemudian pasah lagi, istirahat, betang kajeng lagi, ada kegiatan gitu. Jadi diajarkan untuk terbiasa, kita harus jalan, kemudian tahan sebentar, jalan lagi. Ya justru ketidaksempurnaan lah yang menjadikannya indah gitu. Jadi nggak harus melulu sempurna terus, tapi harus ada jedanya. Terima kasih semua sudah menonton CDS. Aku Adrian dan sampai jumpa di CDS minggu depan. Makasih semuanya, seru banget minggu ini. Yeah, in CDS we learn about do it scared. So whatever it is, just do it. If you're nervous, just do it in nervous. So let's get started, bro. Try new jokes. Thank you so much. I'm in Sudirman right now. I want to